Jika Anda membiarkan pembangkit tenaga listrik klan Phoenix di luar Sengtan mengetahui pikiran Qin Yichen, saya tidak tahu apakah saya akan sangat kesal sehingga mereka akan melakukan kekerasan. Air yang dalam di kolam suci, sederhananya, bukanlah hal yang biasa, tetapi inti dari darah. Tampaknya tidak berubah, tetapi tampaknya tidak ada energi yang berkurang di dalamnya, tetapi ada kerugian besar. Kali ini penyerapan Qin Yichen, setidaknya biarkan Sengtan ditutup selama lebih dari 10 tahun. Namun, apa yang membuat pembangkit tenaga listrik klan Phoenix ini terlihat sedikit lebih baik adalah pusaran besar di kolam suci akhirnya menghilang, dan energi yang kaya dari kerusuhan antara langit dan bumi secara bertahap kembali menjadi tenang. Akhirnya berhenti. Apakah pria itu akan keluar? Setelah melihat pemandangan ini, banyak pembangkit tenaga Phoenix Clan akhirnya perlahan menghela nafas lega. Tampaknya orang asing itu telah mencapai batas penyerapan. Beberapa tetua klan Phoenix saling memandang, dan tubuh kencang mereka sedikit mengendur. Jika mereka membiarkan pria itu menyerapnya seperti ini, mereka tidak akan mampu menanggungnya, dan mereka akan melaporkannya ke Patriark. Namun, agak mengejutkan bahwa setelah sekian lama, Sengtan berangsur-angsur pulih kembali. Namun, masih belum ada tanda-tanda orang asing itu. Aneh, kenapa orang asing itu belum keluar? Dengan penantian seperti itu, segera pembangkit tenaga listrik klan Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik, dan ada suara berbisik di sekitar kolam suci. Apakah dia tidak dapat menanggungnya? Terkubur di kolam suci? HMPH. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Apakah esensi darah dari kolam suci kita begitu mudah diserap? Orang itu agak tidak biasa. Jika dia ingin datang, jika dia berasimilasi dengan energi kolam suci, dia tidak perlu tinggal terlalu lama di kolam suci, bukan? Dalam bisikan-bisikan, tampilan asli Qin Yan yang penuh antisipasi tiba-tiba tenggelam, dan ekspresi khawatir muncul di matanya. Dia juga pernah memasuki Sengtan sebelumnya, tetapi dia tidak berani masuk jauh ke dalamnya seperti orang lain, dan hanya bisa berlatih dengan tenang di permukaan Sengtan. Meskipun dia tidak membahasnya lebih dalam, Qin Ye juga tahu bahwa langkah Qin Yichen sangat berbahaya, dan sekarang sepertinya Qin Yichen telah menderita secara tak terduga. Kalau tidak, mengapa gerakannya menjadi tenang, tetapi dia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar? Orang itu, apakah kamu benar-benar terkubur di sini? Tanda seru. Dan mendengarkan suara diskusi, mata Lion Sengtian juga meledak dengan sentuhan ekstasi. Sepanjang jalan, pesona keluarga kerajaan Singa Bintang yang bermartabat tidak secerah orang ini. Untuk Qin Yichen, si Sengtian tidak sabar untuk menghancurkan tubuhnya selama 10.000 segmen. Sekarang, ketika saya mengetahui bahwa ada kemungkinan seperti itu, tidak diragukan lagi membuat suasana hati Desi begitu baik. Namun, penatua keempat dan yang lainnya di samping kolam suci tidak berbicara. Meskipun mereka tidak jelas apa yang terjadi di kedalaman kolam suci, mereka tidak dapat dengan gegabah menyimpulkan bahwa yang terakhir mengalami kejadian yang tidak terduga. Di tengah puncak gunung yang penuh gejolak, siluet ramping jauh di dalam danau suci, tetapi seperti ikan yang berenang, menyelam ke tempat yang lebih dalam. Siluet ini, justru Qin Yichen yang menyebabkan gerakan menakutkan seperti itu sebelumnya. Dengan penyelaman seperti itu, tekanan dari segala arah menjadi sangat menakutkan, tetapi dalam menghadapi tekanan yang begitu kuat, kecepatan Qin Yichen tidak terlalu terpengaruh. Selama kultivasi setengah hari di Sengtan, dia secara bertahap beradaptasi dengan tekanan besar ini. Dan, setelah penempaan esensi darah di Sengtan, tubuhnya yang berdaging menjadi lebih kuat. Tekanan ini, meski membiarkan dia merasakan sengatan di kulitnya, namun gagal memberinya ancaman mematikan itu. Penyelaman ini tidak berlangsung lama, dan murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut. Pada titik ini, di bawahnya, air dalam yang kental telah menghilang dan kosong. Qin Yichen mengalihkan pandangan, tetapi menemukan bahwa dia telah mencapai dasar kolam suci, dan ada ruang yang sangat aneh di sana. Seolah diisolasi oleh kekuatan tak terlihat, ia tidak bisa jatuh sama sekali. Apa itu? Melihat ini, mata Qin Yichen memancarkan sedikit cahaya, dan setelah sedikit ragu, sosoknya menukik lagi. Saat melewati bagian terakhir dari air dalam, sosok Qin Yichen akhirnya melawan ruang ini. Begitu dia jatuh, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Pada titik ini, di mana dia berada, seolah-olah itu bukan lagi gunung yang dalam sebelumnya. Ada depresi besar di bawahnya, dan itu tampak seperti Tian Keng dari atas. Yang mengejutkan Qin Yichen bukanlah lubang ini, tapi monster besar yang mengambang di dalamnya. Monster besar itu, menunjukkan warna pucat, ternyata adalah tulang besar. Tulang ini sepertinya tidak lengkap, tetapi ada perasaan samar tentang keagungan kuno, yang terus-menerus menyusup darinya. Di bawah paksaan kuno ini, napas Qin Yichen menjadi sedikit lamban. Apakah sisa-sisa True Phoenix? Qin Yichen menatap tulang besar itu dengan kaget, dia tidak bisa menahan nafas dingin. Namun, napas inilah yang membuatnya merasa seolah-olah berada di dalam tubuh. Merasakan adegan ini, kulit Qin Yichen tiba-tiba membeku. Saat ini,
dia hanya menemukan bahwa ada sedikit cahaya merah di ruang ini. Dan kegelisahan yang muncul di dalam tubuh tampaknya disebabkan oleh menghirup sinar merah mikro yang tidak dapat ditelusuri. Tampaknya ini adalah kunci dari Phoenix Clan Sengtan. Qin Yichen menahan napas dan melihat reruntuhan putih di bawah. Matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit hilang. Saya khawatir banyak pembangkit tenaga Phoenix Clan tidak mengetahuinya. Itu tersembunyi di dasar kolam suci di suku mereka. Tempat yang sangat aneh, bukan? Saya tidak tahu sudah berapa lama kerangka putih ini ada. Namun, keagungan yang tak terlukiskan masih terpancar dengan tenang, menutupi ruang aneh ini. Jika bukan karena Qin Yichen di dalam tubuh, di bawah paksaan ini, saya khawatir dia akan ditekan untuk bergerak sedikit pun. Setelah sedikit ragu, Qin Yichen masih mengatupkan giginya, dan tubuhnya jatuh ke arah lubang. Dengan tindakannya, paksaan menakutkan yang tak terlukiskan tiba-tiba menyapu tulang. Tubuh Qin Yichen tiba-tiba jatuh ke bawah. Bang! Di tepi lubang, tanah di kakinya langsung retak. Tekanan mengerikan ini membuat kerangka Qin Yichen berderak. Jika diganti dengan pembangkit tenaga top biasa, saya khawatir paksaan ini saja sudah cukup untuk menekan kerangka tubuh di dalam tubuh.